Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatannya mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya tausiah yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Nurul Abdullah. Waktu sepenuhnya kami berikan, monggo Pak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal wa bi ni'mati ya karim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara yang insya Allah penuh dengan barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga kita sudah mulai pembelajaran tatap muka 100%, sehingga tidak ada daring lagi kecuali yang kelas daring. Ya. Sementara saya berdiri saja ya. Ya, alhamdulillah kita bisa tetap muka kembali, bisa belajar bersama di SKB Kalibagor dengan tatap muka 100%, sehingga insya Allah kedepannya kita akan belajar terus, menimba ilmu terus. Itu seperti itu. Dan untuk pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kemuliaan Ramadan dan puasa. Perlu diketahui bahwa kita sudah sering mendengar, kita sudah mungkin berkali-kali kita mengalami yang namanya bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan sendiri itu bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam, terutama oleh umat Islam. Kenapa? Karena ya ini diatur videografer. Ya, perlu diketahui, saya koreksi kembali. Sebenarnya saya itu asli Banyumas, bukan Bangkalan. Itu keliru asli. KTP saya juga asli di Banyumas. Cuma kebetulan saya sekolahnya di Bangkalan. Itu seperti itu. Mohon maaf. Nah, kembali ke laptop. Kita sering mendengar yang namanya Ramadan. Tapi apakah kita memahami terhadap kata Ramadan itu? Apakah kita tahu terhadap makna Ramadan itu? Tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Paling kita tahu kalau Ramadan itu bulan yang penuh kemuliaan, yang selalu dinanti-nantikan oleh umat Islam. Itu. Kemudian bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Ya apa enggak? Yakin apa enggak? Yakin, harus yakin. Sebagaimana ayat berikut,
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana kita harus memahami bahwa di dalam bulan Ramadan itu terjadi yang namanya proses turunnya Al-Quran. Dan perlu kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak ujuk-ujuk gelubuk serang langit tiba teguk bentuknya mushaf, bentuknya Al-Quran. Itu tidak seperti itu, Bapak Ibu, para adik-adik yang dimuliakan Allah. Bahwa yang diturunkan di bulan suci Ramadan itu wahyu, ayat-ayat, berupa ayat-ayat, belum berbentuk Al-Quran. Itu sejarah awal mulanya. Nah, di ayat tersebut dijelaskan bahwa memang Al-Quran itu, bahasa Al-Quran itu diturunkan di bulan apa? Bulan Ramadan. Itu. Tetapi tidak gertak langsung dari Al-Quran itu, tidak ada beberapa proses yang dilalui. Pada zaman Nabi dan sahabat Nabi, itu Al-Quran itu masih berupa ayat langsung. Semisal Nabi itu menerima ayat Iqra, maka apa yang disampaikan kepada sahabat yaitu berupa ayat tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belum berupa tulisan. Lah, kenapa Al-Quran itu sekarang berupa mushaf? Karena pada zaman Nabi itu masih ada yang namanya perang dengan non-muslim atau kaum kafir, di mana orang-orang kafir itu mereka lebih orang-orang Islam itu lebih memilih berjihad, memerangi orang-orang kafir. Itu seperti itu, lebih memilih untuk memerangi orang-orang kafir. Karena apa? Karena balasannya itu adalah surga, dikenal dengan nama mati syahid atau mati sakit. Mati syahid. Barang siapa orang yang meninggal dengan keadaan mati syahid, itu langsung dikubur, tanpa dimandikan, tanpa dibersihkan, tanpa disucikan, langsung kubur. Kenapa? Darahnya, kemudian pakaiannya itu menjadi saksi di hadapan Allah. Maka para sahabat-sahabat Nabi itu rindu terhadap yang namanya mati syahid. Tapi suatu ketika Nabi berpikir, ketika para sahabat ini ikut berperang semua, lantas siapa yang akan mengajarkan Islam kepada yang lain? Jika umat Islam itu menginginkan mati syahid, sehingga sebagian ahli atau sebagian hafidhah itu dilarang untuk pergi berperang. Agar apa? Agar Al-Quran itu tersampaikan sampai ke tabi'in, kemudian warasatul anbiya, yaitu ulama, kemudian ke kita, sampai ke kita. Sehingga pada zaman Umar bin Khattab mulailah dibentuk lembaga untuk mengumpulkan mushaf-mushaf yang berjajaran berupa bentuk lembaran. Zaman dulu itu kan nulisnya nggak ada yang namanya pulpen kemudian kertas. Nulisnya ya di pelepah kurma, pakai arang, kadang pakai sesuatu yang bisa untuk menulis, bisa di ukiran. Itu zaman dulu. Sehingga dikumpulkanlah ahli hafid tersebut untuk disatukan. Itu seperti itu. Makanya dalam Al-Quran itu bisa dikenal dengan Rasmul Usmani. Ada yang Rasmul Usmani, ada yang Al-Quran biasa.
Kalau Al-Quran Rasmul Usmani itu bentuk tajwidnya itu tidak ada tanda-tandanya, polosan, bablas. Nah zaman dulu seperti itu. Kita mengenal alif, ba, ta karena ada harokatnya, ada titiknya, ba titiknya di bawah satu, kemudian ya titiknya dua di bawah. Itu karena berkat itu tadi pengumpulan mushaf. Itu seperti itu. Kemudian kembali ke tema Ramadan. Ramadan bisa dikenal dengan kata Ramadan atau berarti panas. Panas di sini perlu diketahui Bapak Ibu dan para siswa. Para ulama fuqaha itu mengartikan Ramadan itu ada beberapa pendapat. Yang pertama mengartikannya panas. Panas dalam artian seperti ini. Yang namanya di Jazirah Arab itu kira-kira cuacanya seperti apa? Apakah adem ayem atau panas gersang atau seperti apa? Ada yang tahu? Apa? Panas karena minus di bulan. Iya, itu di Jazirah Arab memang tandus, gersang, dan kebetulan juga pada saat bulan Ramadan keadaan atau cuaca di Jazirah Arab itu panas, gersang, sehingga Ramadan oleh penduduk sana dimaknai sebagai arti musim kemarau atau panas. Nah kan kayaknya kemarau itu seperti itu. Tetapi fuqaha atau yang biasa dikenal dengan ahli fikih itu berpendapat bahwa yang dinamakan panas itu adalah panas yang dapat menghapuskan dosa. Kalian pernah dengar bulan Ramadan itu bulan yang penuh maghfirah. Maghfirah itu apa? Apa? Ampunan. Kok bisa seperti itu? Bisa, karena ada hadisnya, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa man sing puasa bulan Ramadan, maka dosa yang telah lampau itu akan terhapuskan. Itu bulan yang penuh mulia. Sehingga para ahli fuqaha atau ahli fikih itu berpendapat bahwa bulan Ramadan itu bulan yang dapat menghapus dosa. Itu seperti itu. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Anas, kemudian waqat rawa Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama sumya Ramadan li'annahu yarbitu dunuba. Puasa Ramadan itu dinamai Ramadan karena dapat melebur atau menghapuskan dosa, menghanguskan. Bahasa di situ dinamakan karena membakar dosa. Dalam artian apa? Dosa-dosa kita yang telah lampau bisa disucikan, bisa dibersihkan. Ini riwayat Anas bin Malik. Itu seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa apa sih janjinya Ramadan itu dapat menghanguskan dosa-dosa kita atau dapat menghilangkan dosa-dosa kita, sehingga tahu tidak hanya tahu oh ya bulan puasa, tapi tahu makna dari Ramadan itu, sehingga kita bisa meresapi, merenungi. Jamaah, jangan ngantuk ya, mongko gentenan
sing ngatur pendengar. Itu ya. Jadi di samping kita mengetahui terhadap Ramadan itu adalah bulan kita berpuasa, juga makna terhadap bulan Ramadan itu, yaitu kesimpulannya Ramadan adalah bulan di mana dosa-dosa kita dihapuskan. Itu seperti itu. Sampai di sini paham? Paham? Paham. Lanjut. Ini tadi hadisnya mansoma Ramadan imanan wa hisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian selanjutnya, lah kita beralih ke puasa. Setelah kita tahu terhadap makna Ramadan itu sendiri, maka kita tinggal mengamalkan. Apa? Mengamalkan apa? Puasa. Di sini ada yang tidak berpuasa. Ya, kalau Alif sih maklum. Maksudnya yang lain. Yang laki-laki, Jom. Oh, kalau cewek kan maklum, biasa. Ada tamu tiap bulan. Itu seperti itu. Ada lagi yang tidak puasa, cowok. Dio, apa kabar? Puasanya lancar? Tadi bisik-bisik, Pak saya puasa, tapi kok duduk betul. Iya Dio. Nah, kita belajar. Setelah kita belajar terhadap Ramadan, kita belajar terhadap puasa. Di mana puasa itu bermakna imsak secara bahasa. Imsak itu apa? Apa? Sakit? Itu dibaca apa? Imsak, menahan diri. Itu secara bahasa. Kemudian secara syar'i, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu secara syar'i, yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Mulai dari kapan? Fajar, terbit fajar sampai terbenam matahari. Mungkin bapak ibu dan anak-anak sudah familiar dengan ini. Tetapi apakah bapak ibu tahu di Indonesia terutama ada istilah kata-kata imsak? Itu yang sering disalahartikan sebagai awal mula berpuasa. Nah, perlu diketahui bahwa imsak yang biasa imsak itu bukan awal untuk berpuasa. Ketika mendengar kata imsak, bisa oleh mangan, bisa oleh minum, bisa oleh madan, bisa oleh medan, itu bukan seperti itu. Dimulainya puasa itu kapan? Yaitu saat terdengar adzan subuh. Karena sekarang sudah ada waktu subuh. Kalau zaman dulu itu menghitung atau patokan dalam waktu sholat subuh itu mulai terbitnya fajar sodik. Fajar itu ada dua, fajar sodik, fajar kadhib. Lah yang muncul duluan itu fajar kadhib. Kenapa dinamai kadhib? Itu karena berbohong. Kok bisa bohong? Karena fajar itu cahaya berwarna orange itu muncul tapi tidak bertahan lama, hanya muncul sekilas tok. Nah, kalau fajar sodik itu fajar yang dimana ketika warna orange itu diiringi dengan matahari terbit, itu namanya fajar sodik. Lah waktu subuh itu yang mengikuti patokan fajar
sodik. Kalau Nur Fajar. Enggak. Itu kalau dalam bahasa fikih itu seperti itu. Kalau waktu sholat itu sholat subuh terutama itu menggunakannya istilah fajar sistem. Tapi biasa dikenal dengan fajar. Tapi makanya saya tekankan di sini fajar itu ada dua dalam istilah ilmu falak dan ilmu fikih. Ilmu falak atau ilmu astronomi atau ilmu perbintangan itu seperti itu. Nah, awal puasa itu mulai dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Nah, imsak kita familiar dengan kata imsak. Imsak itu tujuannya agar menjaga kita tidak makan dan minum saat adzan dimulai. Kalau saya analogikan itu kita seperti berada di lampu hijau, lampu merah di perapatan jalan. Kalian tahu kalau sahur itu lampunya hijau, kalian bebas makan apa saja, sepoye, medang, mangan, madang, itu terserah. Lah imsak itu kapan? Imsak itu ketika lampu kuning. Lah itu tanda-tanda kita harus hati-hati. Jangan cepat. Nah, pintarnya fuqaha ahlul fikih itu seperti itu karena ingin menjaga kita agar kita tidak pas makan kemudian terdengar adzan. Lah itu Bapak Ibu nyuwun sewu, adik-adik semua. Coba seandainya tidak ada imsak, Bapak Ibu makan, gelap-gelap makan, kemudian di sana rendang bahasanya nempel bareng untuk kemudian kita makan, lalu Allahu Akbar. Jajan, dilepeh apa diilik? Ayo. Diilik apa dilepeh? Ayo. Diilik batal, ditok neman-neman rendang. Akhirnya apa? Akhirnya dilepeh karena mempertimbangkan dilebak batal. Nah itu pintarnya ahlul fuqaha untuk mengadakan imsak seperti itu. Tujuannya agar kita hati-hati sudah tidak makan. Karena apa? Biasanya kalau imsak kan 10 menit sebelum subuh. Maka sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh kita sudah selesai. Selesai makan, selesai medang, selesai minum. Itu seperti itu. Ya itu mau kejadian ketika makan pas ada dinner batal, orang tidak eman-eman. Itu seperti itu. Ya, maka kita lebih tahu terhadap imsak sehingga kita tidak imsak bisa rolling madan rolling minum. Sebenarnya imsak itu rambu-rambu agar kita menyudahi untuk makan dan minum. Maka sebelum adzan subuh disunahkan untuk gosok gigi, kumur-kumur, kalau bisa mandi, bersih-bersih lah intinya. Sehingga pada siang bulan Ramadan tidak usah untuk sholat atau tidak usah untuk sikat gigi. Karena apa? Hukumnya makruh. Meskipun ketika kita wudu biasanya kan sunnah untuk kumur-kumur, ya. Nah, ketika siang bulan Ramadan itu tidak usah karena makruh. Lebih memilih mulut kita bau minyak misik atau makruh. Lebih milih mana? Kita lebih memilih terhadap mulut kita bau minyak misik di surga. Itu seperti itu.
Sehingga di siang bulan Ramadan itu disunahkan untuk tidak menggosok gigi. Kemudian selanjutnya, nah syarat wajib pelaksanaan Ramadan, pelaksanaan puasa. Yang pertama yaitu Islam. Islam. Ini puasa Ramadan loh ya. Kalau di agama lain ada puasa itu ya urusan mereka maksudnya. Ini kita puasa Ramadan. Satu Islam, kemudian balik. Balik itu apa? Cukup umur atau dewasa. Lalu tolak ukurnya seperti apa? Ya kalau anak laki-laki sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan itu sudah pernah haid. Itu seperti itu. Kemudian berakal. Nah, berakal ini berakal sehat, berpikiran sehat seperti kita semua. Nah, kalau yang tidak sehat seperti apa? Seperti di RSJ Banyumas. Maka ketika orang yang akalnya naudzubillah min dzalik mandar miring, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Itu seperti itu. Sebenarnya ada tambahan lagi satu, yaitu bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu itu ditujukan kepada sesepuh bini sepuh, dalam artian orang yang sudah tua renta, orang yang sudah tua, mbah-mbah, nini-nini. Itu jika memang mereka tidak bisa berpuasa, maka apa? Membayar fidyah. Tidak usah puasa, tetapi membayar fidyah. Nah, fidyahnya berapa? Kurang lebih 1 kilo. Itu. Puasa itu tidak memberatkan. Jika memang tidak mampu ya sudah. Tapi harus ada alasan ya. Semisal kalau masih muda, kemudian punya sakit lambung yang parah ya nggak usah puasa. Itu seperti itu. Nah, kemudian ini niat. Pada hafal semua, ini wajib loh ya. Ketika kalian tidak niat di malam hari, puasanya itu sia-sia. Orang kanggo gawe ketika tidak diniati. Niatnya apa? Coba baca. Nawaitu Alhamdulillah hafal semua. Ya orang yang nganggo bahasa Arab, nganggo bahasa Jawa kok boleh. Nek misal orang yang nganggo bahasa Jawa ya nganggo bahasa Inggris. Tayangnya Inggris sih. Nek misal para tayang Inggris, Spanyol tayang bahasa Portugal, ya Portugal. Tidak ada yang susah. Yang susah itu apa? Yang susah nek orang puasa. Harus niat ya, niat pakai bahasa Arab itu lebih utama. Tidak bisa ya pakai bahasa yang kalian bisa. Itu seperti itu. Nah, pembagian niat ini perlu diketahui juga. Ini kadang-kadang kita terlena. Berbuka rasanya warik banget. Kemudian terawih, berterawih ngantuk. Kabarnya niat itu dalam hati loh ya, bukan yang diucapkan setelah sholat tarawih itu bukan. Tapi diniatkan di hati. Niat itu di mana? Di hati. Bacaan itu di hati bacanya, bukan di mulut. Mulut itu membaca niat, membaca niat. Letak niatnya sendiri ya di hati. Ya. Bistraweh ngantuk kesel, akhirnya turu. Tangi-tangi bisa sahur, madang sahur orang kemutan niat, akhirnya puasa. Akhirnya apa? Kita tidak niat. Lah perlu diketahui, ketika tidak niat maka puasanya tidak
as-sah. Tidak as-sah. Makanya para ahli fikih atau ulama fuqaha memberi apa? Memberi solusi. Solusinya apa? Yaitu mengikuti mazhab Imam Malik. Yang mana niatnya yaitu nawaitu shauma jami'a syahri Ramadan hadis sana taklidan di Imam Malik fardhu lillahi ta'ala. Ini dilakukan pada saat awal puasa, hari pertama, tarawih pertama. Itu diniati itu. Ini nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan taklidan di Imam Malik fardhu lillahi ta'ala. Bahasa Jawanya enyong niat puasa seluruh bulan Ramadan mengikuti pendapat Imam Malik. Karena kenapa? Itu mengantisipasi ketika malam bulan Ramadan selanjutnya kita lupa di dalamnya, maka itu yang dilakukan. Niat puasa 1 bulan full itu. Terus bagaimana? Apakah malam-malam berikutnya itu tidak niat? Ya tetap niat. Ini dilakukan untuk mengantisipasi ketika kita lupa. Alhamdulillah saya sudah niat 1 bulan penuh. Tadi malam lupa semisal. Nah itu sudah diantisipasi. Makanya setiap bulan Ramadan biasanya saya posting entah di IG atau di WA atau di Facebook. Postingnya ya itu niat gitu agar apa? Bisa diantisipasi. Wong jenengane wong kan kadang-kadang lupa. Itu seperti itu. Kemudian menahan diri dari makan dan minum itu sudah jelas. Nah misal awan-awan mangkat sekolah ke SKB kiri jalan bakul degan, itu jangan tergoda ya. Nanti malah dia belok ke bakul degan. Kemudian nah ini hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 1. Sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan disengaja. Bapak Ibu peserta didik yang dimuliakan Allah, tahu lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita, di anggota tubuh kita. Pertama, lubang hidung. Kedua, lubang mulut. Ketiga, lubang telinga. Nah, ini yang menjadi catatan. Lubang-lubang tadi itu ada batasannya, ada prasyarat bisa dianggap batal atau tidaknya. Kalau mulut, ini perhatikan benar-benar ya. Kalau mulut bisa dianggap batal itu ketika sudah melewati makhraj hak. Hak itu di sini. Iklan sebentar. Jadi hak itu di sini. Dari kerongkongan atau hulkum. Nah, ketika Bapak Ibu makan atau minum atau kumur-kumur, ketika melewati batas itu, maka puasanya batal. Makanya ibu-ibu biasanya kan jangan kemudian dicicipi. Nah itu boleh, masih boleh selama tidak ditelan. Maka wis enak ya rasanya, kemudian guling gelap maning sepiring ya orang berarti itu. Jadi ada batasannya. Batasan ketika sesuatu masuk ke mulut selama tidak melebihi makhraj hak, maka puasanya tidak batal. Kayak kumur-kumur itu boleh, tetapi hukumnya makruh. Kemudian icip-icip janganan
bagi ibu-ibu sinjangan itu boleh, tidak batal selama tidak ditelan. Berarti pada izin langsung didoke, yo. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu mengobati dengan cara memasukkan benda atau obat pada salah satu dua jalan. Pada salah satu dua jalan mudeng apa enggak? Jalan depan dan jalan belakang. Nah, kalau jalan belakang itu biasanya obat-obat sejenis untuk ambeien dan segala jenisnya atau pereda rasa nyeri. Itu kadang-kadang kan ada obat yang dimasukkan lewat dubur. Nah, itu juga membatalkan puasa ketika puasa. Nah, kalau lewat depan itu apa? Ya contohnya seperti ketika kalian sakit, kemudian biasanya dipasangi ketatan untuk itu loh, kencing. Nah, itu juga membatalkan puasa. Nah, ketika sakit ya sudah, nggak usah puasa, mending seperti itu. Itu ketika memasukkan obat dari dua jalan itu, maka hukumnya batal jika puasa. Jika tidak, ya tidak usah puasa. Nah, ketika sakit, ya maka tidak usah puasa. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu muntah. Muntah ini muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja, semisal pas lagi kumur-kumur, jijik, gumoh, itu juga termasuk bagian dari sengaja. Yang sengaja lagi muja-muja di kutik-kutik itu apa jenenge itu lah, sinang dulu kerongkongan kutik-kutik kemudian gumoh. Nah, itu juga batal. Wis ngutik-ngutik yang batal ketambahan gumoh. Itu muntah yang tidak batal, itu muntah yang tidak disengaja, ijik-ijik kok muntah. Nah, itu tidak batal. Tapi diingat lagi, biasanya kan ada lebihan muntahan itu, kemudian kendeng. Nah, itu juga masalah itu. Nah, selanjutnya yaitu jima. Ini bagi orang yang sudah suami istri. Nah, jima di siang hari bulan Ramadan memang hukumnya tidak boleh. Itu membatalkan puasa, dan juga dendanya atau kafarotnya itu berat. Bapak Ibu perlu diperhatikan ini, mending ditahan, apalagi pengantin baru. Pengantin baru yang mending ini tanggal jangan mendekati bulan Ramadan, mending jauh-jauh hari. Pertama, kafarotnya jika terjadi seperti itu, satu, memerdekakan budak, karena di tahun ini atau tahun modern ini sudah tidak ada budak, maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ketika pedot, semisal wis jalan 1 bulan, pada bulan berikutnya kok orang tua pedot. Nah, itu diulang lagi, bukannya nambah tapi ngulang dari awal. Itu resikonya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian jika tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, maka ngasih fidyah kepada fakir miskin. Jumlah beda, kalau yang tadi kakek nenek itu hanya 1 fakir miskin setiap harinya, tapi kalau yang hasil itu maka 60 orang miskin yang harus difidyai. Jumlahnya berapa? Sama sekilo. Beras sekilo berapa sekarang itu kira-kira? Ya 15.000 lah kira-kira. Berarti kalikan 60. Ya itulah. Nek masalah di pinternya. Kemudian selanjutnya mengalami haid dan nifas. Ini terutama bagi perempuan. Pas lagi semangat-semangatnya puasa, kok kedatangan tamu oleh diundang.
Nah, maka hukum puasanya bagaimana? Batal. Berarti harus mengkodok pada pertemuan berikutnya. Itu seperti itu. Sampai sini paham? Sing bocah lanang kudu paham juga. Kok besok duwe bojo, bojone head pas lagi puasa. Kalian lebih baik. Kemudian yang keenam itu gila. Wal jununu fununu, wong gemblung gue akeh macamnya. Wong gemblung terutama ya yang di RSC itu memang jelas batal. Semisal kalian normal-normal saja, barang diputus pacarnya langsung gemblung, stres, rateng turu, guyu-guyu dewek. Wah, bahaya itu jangan sampai ya. Apalagi yang sudah bersuami istri, karena masalah sepele, semisal buka lekong mau rendang malah dimasaknya gesek, kemudian pegatan. Nah itu stres, ujung-ujungnya stres, akhirnya yaitu otomatis puasanya batal. Seperti itu. Kemudian terakhir ini murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai amit-amit jabang bayi, ya, jangan sampai murtad. Itu jelas puasanya ora sah, batal itu ketika murtad. Sampai di sini paham? Ya, ternyata sudah selesai PowerPoint-nya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari bersama itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kalian, sehingga pada bulan-bulan Ramadan berikutnya, pada tahun berikutnya kita bisa lebih optimal lagi dalam hal ibadah di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.